11. Konsekuensi yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-21. Dari Amsal 11 tadi. Amsal 11 ayat yang ke-21 dikatakan, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dari poin yang kedua, atau contoh dari konsekuensi final yang kedua, orang jahat atau keturunan yang benar. Keturunan orang benar. Sekali lagi, orang jahat atau keturunan orang benar. Mengapa dikatakan bukan keturunan orang jahat? Karena orang jahat bisa jadi keturunan orang benar. Amin. Yang sangat menyedihkan kalau keturunan orang benar menjadi orang jahat. Karena Tuhan tidak menginginkan keturunan orang benar menjadi orang jahat, tetapi Tuhan menghendaki orang jahat menjadi keturunan orang benar. Karena perlu kita jujur, semua kita berasal dari orang jahat, betul? Kita punya latar belakang yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi karena kita tahu itu tidak benar, kita menerima Yesus, kita hidup sesuai kebenaran, maka kita sudah termasuk atau tergolong keturunan orang benar. Amin. Orang jahat, konsekuensi finalnya tidak luput dari hukuman. Kita baca sekali lagi, sesungguhnya orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang jahat, konsekuensi finalnya tidak akan luput dari hukuman, Bapak Ibu Saudara. Terus keturunan orang benar di bagian yang B. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Keturunan orang benar, konsekuensi finalnya akan diselamatkan. Katakan amin. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Mau jadi orang jahat, mau jadi keturunan yang benar, sama-sama ada konsekuensi finalnya. Tapi saudara dan saya perlu ingat, konsekuensi dari orang jahat itu tidak menyenangkan, betul? Namanya hukuman tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Siapa di sini yang senang kalau dia dihukum? Tentunya hukuman tidak menyenangkan. Amin. Jadi orang tua itu yang harus benar-benar terlebih dahulu berubah. Berubah untuk melakukan kebenaran dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau mempercayakan keturunan kita kepada Tuhan, yang perlu saudara dan saya ingat pertama adalah orang tua harus berubah terlebih dahulu. Berubah dalam melakukan apa? Kebenaran. Anda dengarkan baik-baik. Ada perkataan hikmat begini Bapak Ibu Saudara. Anak-anak tidak akan pernah baik dalam mendengarkan orang tua. Sekali lagi, anak-anak tidak akan pernah baik dalam mendengarkan orang yang lebih tua. Namun anak-anak tidak pernah gagal dalam meniru orang yang lebih tua. Itu kata hikmat. Sekali lagi, kata hikmat Bapak Ibu Saudara, anak-anak tidak akan pernah baik dalam mendengarkan orang yang lebih tua. Namun anak-anak tidak pernah gagal dalam meniru orang yang lebih tua. Sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita yang masih kecil itu mereka sedang meniru kita. Meniru kata-kata kita, meniru tingkah laku kita. Mereka sedang meniru Bapak Ibu. Dan pada waktu kelak mereka menjadi dewasa, mereka kelihatan seperti kita. Makanya ada pepatah berkata, buah tidak pernah jauh dari akarnya. Betul kan? Buah tidak pernah jauh dari akarnya. Amin. Oh ya, pohon. Karena apa Bapak Ibu? Karena anak-anak itu tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Kita bisa saja menasihati anak kita dengan kata-kata kita. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya perlu tahu, kalau tidak didasari dari perbuatan orang tua, berdasarkan firman, anak-anak kita tidak akan berubah. Betul? Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada orang tua yang keras terhadap anak. Kalau anaknya salah, ya bukan saja pukul dengan tangan, dia bisa, bila perlu dia pukul dengan kayu. Bila perlu bukan kayu yang kecil, kayu yang besar. Saya pernah lihat itu. Tapi saudara tahu, anaknya bertumbuh bukan menjadi orang yang bertobat.
Katakan amin. Katakan amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kitalah yang harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan satu hal saya mau katakan, jangan saudara pernah menganggap enteng kalau anak-anak itu tidak datang gereja. Dengarkan baik-baik. Kalau kita menganggap itu biasa, anak kita akan bertumbuh tidak menjadi keturunan yang benar. Kecuali dia belum bertobat. Amin. Amin. Kecuali dia belum bertobat. Tapi kalau dia sudah bertobat, terus berjalannya waktu dia mulai malas ibadah, terus kita kasih tinggal, kita akan membiarkan dia untuk menjadi keturunan yang tidak benar. Orang benar adalah orang yang bersih kelakuannya. Berbahagialah keturunannya. Yang percaya bahwa keturunannya berbahagia, katakan amin. Katakan haleluya. Ketika seseorang tinggal di dalam firman Tuhan, kuasa firman Tuhan tersebut akan bekerja secara dahsyat, mengajar, menyatakan kesalahan, atau menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik saudara dan saya ke dalam kebenaran, sehingga karakter hidup kita tidak sama lagi. Yang setuju katakan haleluya. Itu beberapa minggu firman Tuhan kita dengar. Amin. Dalam 2 Timotius 3 ayat berapa? Ayat 16. Firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Sehingga itulah yang membentuk karakter saudara dan saya, sehingga hidup kita tidak salah lagi. Amin. Jadi kalau setiap hari kita mengalami perubahan secara karakter, itu membuktikan bahwa saudara dan saya itu sedang tinggal dalam firman, tinggal dalam kebenaran. Jadi hidup kita tuh berubah, diubahkan oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Jangan saudara berkata karena Tuhan Yesus tidak berubah, maka saya juga tidak berubah. Mengapa saya tidak berubah? Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau Tuhan tidak berubah, puji Tuhan, karena memang Dia Tuhan. Manusia harus berubah karena kita manusia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang mau berubah katakan haleluya. Firman-Nya itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan terus kita terantuk dan jatuh, itu wajar, karena kita tidak melihat ada batu di depan kita, betul? Kalau kita berjalan di terang terus kita terantuk dan jatuh, salah sendiri. Karena jalannya tidak mau tunduk, betul? Angkat kepala sah. Haleluya. Jadi sudah pasti Bapak Ibu Saudara, kalau kita menaati firman Tuhan atau taat pada firman, hidup kita pasti berubah. Setiap kita yang hidupnya diterangi oleh firman Tuhan, kita punya integritas. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Kita harus menunjukkan integritas di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata rugi bagi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Karena kelakuan kita bersih. Sebab Tuhan menyediakan upahnya, yaitu hidup yang diberkati dan berbahagia. Bahkan berkat dan kebahagiaan akan terus sampai ke anak cucu kita. Kita akan lihat pengalaman Daud di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat yang ke-26, Bapak Ibu Saudara. Ini pengalaman Daud. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Ini Daud sendiri yang menyampaikan pengalaman hidupnya. Dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi ingat baik-baik, yang masih muda pasti akan tua. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini pengalaman Daud, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud sendiri menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada keturunan-keturunan orang benar. Bapak Ibu, sehingga Daud benar-benar mengucapkan hal ini untuk memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Jadi jaga
kelakuan kita supaya tetap bersih dan memiliki integritas, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan.